Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan BB Channel, belajar becik pasti asik. Oke sahabat BB, pada kesempatan kali ini BB Channel Matematika akan membahas tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Tapi sebelum kita bahas apa itu bilangan berpangkat atau eksponen, sahabat BB jangan lupa like and subscribe BB Channel, belajar becik pasti asik, agar sahabat BB tidak ketinggalan terkait video-video pembelajaran berikutnya. Oke sahabat BB, kita langsung saja kita bahas eksponen atau bilangan berpangkat. Eksponen atau bilangan berpangkat terdiri dari dua jenis atau dua macam. Yang pertama, bilangan berpangkat positif, dan yang kedua, bilangan berpangkat negatif. Tetapi yang kita bahas pada kesempatan ini adalah bilangan berpangkat positif. Untuk bilangan berpangkat negatif akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, sahabat BB, sebelum kita jauh melangkah terkait pemecahan masalah eksponen atau bilangan berpangkat, sahabat BB harus tahu terlebih dahulu apa itu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat atau perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Untuk lebih jelasnya, sahabat BB bisa lihat contoh. Ini ada contoh 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya sama dengan 8. Kita lihat kembali definisi dari bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat atau perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Kita lihat di sini ada bilangan asli yaitu angka 2. Nah, ini kita kalikan secara berulang. Kita kalikan secara berulang. Kita lihat karena di sini pangkatnya ada 3, maka kita kalikan sebanyak pangkatnya secara berulang. Banyak 3 kali, 2 dikali 2 dikali 2, hasilnya 8. Oke, contoh berikutnya. 5 pangkat 3. Sesuai definisinya di sini perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Di sini ada bilangan asli, angkanya 5. Kita kalikan secara berulang sebanyak pangkatnya yaitu pangkat 3. 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. Jadi untuk definisi, saya rasa sahabat BB sudah bisa memahami bahwa bilangan berpangkat itu adalah pangkatan atau perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bukan berarti dikalikan dengan pangkatnya, tetapi dikalikan berulang sebanyak jumlah pangkatnya. Oke, cukup mudah bukan sahabat BB? Nah, itu untuk definisi dari bilangan berpangkat. Selanjutnya, kita bahas bilangan berpangkat positif. Ada beberapa sifat-sifat bilangan berpangkat positif atau aturan main yang harus sahabat BB ikuti untuk menyelesaikan persoalan terkait bilangan berpangkat positif. Yang pertama sifatnya adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah pangkat N. Selanjutnya sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang pangkat N. Dengan syarat dan ketentuan berlaku, M lebih besar dari N dan A tidak sama dengan 0. Jadi M-nya harus lebih besar dari N. Untuk A-nya tidak boleh 0. Lanjut sifat yang ketiga, A pangkat M dikali pangkat N sama dengan A pangkat M dikali pangkat N. Sifat yang keempat, A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Dan yang kelima, sifat yang kelima, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M.
Oke, itu beberapa sifat bilangan berpangkat yang sahabat DB harus diketahui karena nanti penyelesaian terkait masalah bilangan berpangkat, kembali kita akan melihat sifat-sifat bilangan berpangkat itu sendiri. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas terkait masing-masing contoh pada masing sifat bilangan berpangkat. Pembahasan contoh soal. Yang pertama yang kita bahas contoh soal sifat yang pertama. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah pangkat N. Ini ada contoh 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah pangkat 3. Nah, kita lihat bentuknya ini sama seperti sifat yang pertama. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. A pangkat M dikali A pangkat N. Ini bentuknya sama. Kita lihat angka 3 ini sebagai A dan pangkat 2 sebagai M. Terusnya 3 sebagai A ini, dan pangkat 3 sebagai N. Tinggal kita ikuti saja sesuai aturan mainnya, sesuai sifat bilangan berpangkat. Maka sama dengan A pangkat M ditambah pangkat N. A-nya 3, M-nya 2, N-nya 3. Kita ikuti. 3 pangkat 2 ditambah pangkat 3. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 5. Cukup mudah bukan? Itu untuk contoh sifat bilangan berpangkat yang pertama. Selanjutnya kita ke contoh sifat yang kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang pangkat N. Ini ada contoh yang pertama. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 dikurang pangkat 3. Kita lihat di sini syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya M lebih besar dari N dan A tidak sama dengan 0 atau tidak boleh 0. Kita lihat bentuknya 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Ini sama seperti sifat yang kedua. 4 sebagai A, pangkat 5 sebagai M, dan pangkat 3 sebagai N. Maka tinggal kita ikuti sesuai sifatnya. Ini A pangkat M dikurang N, maka A-nya 4, M-nya pangkat M-nya 5, kurang pangkat N-nya 3. Maka hasilnya 4 pangkat 2. Tinggal kita kurangkan pangkatnya. Itu contoh yang pertama. Sangat mudah bukan? Nah, lanjut kepada contoh yang kedua, masih tentang pembagian bilangan berpangkat. X pangkat 5 dibagi X pangkat 2 sama dengan X pangkat 5 dikurang 2. Nah, kita ketahui bahwa pembagian tidak hanya identik dengan simbol atau tanda titik 2. Per juga artinya sama, dibagi ya. Nah, di sini ada contoh X pangkat 5 dibagi X pangkat 2. Kita sesuaikan dengan bilangan berpangkat untuk sifat yang kedua, yaitu tinggal kita kurangkan pangkatnya. Ini hasilnya X pangkat 5 dikurang pangkat 2 sama dengan X pangkat 3. Udah bukan? Oke, lanjut. Untuk sifat yang ketiga. A pangkat M dikali pangkat N sama dengan A pangkat M dikali pangkat N. Ini kita lihat contoh 5 pangkat 2 dikali pangkat 3. Ini contoh bentuknya sudah sama. A pangkat M 5 pangkat 2 dikali pangkat N dikali pangkat 3. Tinggal kita ikuti. A-nya 5, M-nya 2, N-nya 3. 5 pangkat 2 dikali pangkat 3. Hasilnya 5 pangkat 6. Tinggal kita kalikan pangkatnya. Namun terkadang, khususnya pada soal pilihan ganda, tidak jarang ditemukan jawaban yang tidak berbentuk bilangan berpangkat, tetapi bentuknya langsung pada bilangan asli ya, atau hasil penjumlahan atau hasil dari operasi bilangan berpangkat itu sendiri.
Misal di pilihan ganda harusnya jawabannya 5 pangkat 6, tetapi tidak ada pilihannya, langsung bilangan asli. Itu artinya permintaan soal tersebut harus disederhanakan hasil dari perpangkatannya. Jadi jangan dibingungkan nanti kok tidak ada jawaban bilangan berpangkatnya. Nah, coba dioperasikan, coba disederhanakan, dihitung hasilnya ada tidak. Jadi kadang ada soal seperti itu, permintaannya tidak cukup hanya sampai perpangkatan tetapi sampai dioperasikan atau disederhanakan. Oke, bisa dipahami sahabat BB? Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat atau sifat yang keempat. A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Dengan syarat A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Contoh yang pertama, 3 dikali 5 pangkat 7. Nah, kita lihat ini bentuknya sudah sama seperti sifat yang nomor 4. A dikali B pangkat M, 3 dikali 5 pangkat 7. Tinggal kita ikuti saja. Sama dengan A pangkat M, 3 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7. Bang, bukan? Ya. Lanjut. Contoh yang nomor 2. 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 3 pangkat dikali pangkat 2. Nah, sama dengan, kita lihat di sini. Ini bentuknya sama, sebenarnya sama, hanya saja di sini ada 3 ya. Ada 3. Kalau di sini ada 2. A dengan B, di sini ada 3, 5 dan 3. Kita lihat masing-masing angkanya di sini. Untuk yang pertama 3 pangkat 2. Nah, kita tinggal kalikan saja pangkatnya dengan pangkatnya. Di sini pangkat 2, ini pangkat 2, maka hasilnya 3 pangkat 4. Untuk 5 kita kalikan dengan pangkat 2. Di sini untuk angka 5 walaupun tidak terlihat ada tulisan pangkatnya, ini artinya sama juga dengan atau sama saja dengan pangkat 1. Akan tetapi tidak ditulis. Kenapa? Karena tidak berpengaruh terhadap nilai 5 itu sendiri. Nah, 5 pangkat 1 dikali pangkat 2. Maka hasilnya 5 pangkat 2. Lanjut, 3 pangkat 1 dikali 2, maka hasilnya 3 pangkat 2. Jadi, 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 3 dikali pangkat hasilnya 3 pangkat 4, 5 pangkat 2, dan dikali 3 pangkat 2. Oke, itu contoh pembahasan pada sifat yang keempat. Kita lanjut kepada sifat yang kelima atau contoh yang kelima. Nah, di sini sifat yang kelima, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh yang pertama, 100 per 50 pangkat 4. Kita lihat di sini. Ini bentuknya sudah sama. 100 ini A, 50 ini B, dan M-nya 4. Maka tinggal kita sesuaikan. A pangkat M, maka 100 pangkat 4 per 50 pangkat 4. Kita sederhanakan. 100 dibagi 50 hasilnya 2. Nah, di sini 2 pangkat 4. Jika kita sederhanakan lagi 2 pangkat 4 jadi bilangan asli, maka di sini ya 16. Oke, karena 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Kalikan secara berulang sebanyak pangkatnya sebanyak 4 kali. Oke, lanjut contoh yang kedua. Ini ada A dikali B pangkat 2 per C pangkat 3 kali D pangkat 5. Sesuai dengan sifat bilangan berpangkat, kita kalikan dengan pangkatnya. Ini A pangkat 1 seperti yang saya jelaskan pada contoh sebelumnya. Walaupun tidak ada pangkatnya, ini artinya pangkat 1. A pangkat 1 dikali pangkat 4, maka hasilnya A pangkat 4. Dan B pangkat 2 kali pangkat 4 hasilnya B pangkat 8. C pangkat 3 dikali
4 hasilnya C pangkat 14, dan D pangkat 5 dikali pangkat 4 hasilnya D20. Cukup mudah bukan? Oke, sahabat BB semuanya. Untuk bilangan berpangkat positif, saya rasa cukup jelas sudah kita bahas. Nah, terkait untuk pangkat bulat negatif akan kita bahas pada channel berikutnya, pada part berikutnya. Untuk itu, sahabat BB jangan lupa like and subscribe BB channel. Belajar becik pasti asik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.